Rahasiaku nyaris terbongkar saat kamera kecil berkedip. Halo, namaku Sari dan usiaku 42 tahun. Aku tinggal di Sleman, pinggiran Yogyakarta, di rumah 2 lantai yang sering terasa terlalu sunyi. Suamiku, Joko, seorang pengembang properti, lebih sering menemani rapat dan telepon daripada sarapan. Aku pernah terbiasa dengan kesibukannya, sampai sepi itu mulai terdengar seperti jarum jam yang menertawai hatiku. Siang itu, langit mendung dan udara beraroma melati dari diffuser di ruang tamu. Aku memakai daster batik selutut, gelang perak tipis, rambut disanggul seadanya. Joko ke lokasi proyek, dan ia bilang asisten barunya, Raka, pemuda awal 20-an, akan mampir mengantar map gambar. Aku tidak memikirkan apapun selain menandatangani berkas, lalu kembali ke lukisan setengah jadi di sudut ruangan. Beberapa pekan terakhir, aku merasa rumah ini seperti panggung dengan tirai berat. Aku berdiri di tengahnya, menunggu dialog yang tidak pernah diucapkan. Raka sudah beberapa kali datang, sopan, sedikit canggung, dan matanya selalu cepat-cepat menghindar bila menatapku terlalu lama. Aku menepis pikiran konyol itu, ia hanya bekerja. Namun setiap ketukan pintu dari arah teras menyalakan getaran kecil di dadaku. Ketukan itu datang. Aku membuka pintu, Raka berdiri dengan kemeja putih sedikit kusut, celana chino, sneakers yang masih menyisakan debu proyek. Siang, Bu Sari, katanya, senyumnya rapi namun tegang. Ia menyerahkan tabung gambar, jemarinya menyentuh pergelangan tanganku sekilas, dingin, lalu hangat, dan aku mundur setapak sambil mempersilahkan masuk. Ia duduk di ujung sofa, aku di kursi rotan. Jaraknya tidak jauh, tapi terasa seolah ada garis kapur di lantai. Air mineral, ya, tanyaku. Ia mengangguk. Gelas berembun di tangannya, dan kami membicarakan hal-hal aman, revisi fasad, jadwal pengecoran, warna cat. Namun setiap jeda obrolan memanjang seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Ia menatap noda cat di pergelangan tanganku. Boleh? Tanyanya pelan, mengeluarkan tisu, mengusapnya ringan. Sentuhan sesingkat itu mengirimkan getar aneh ke tengkukku. Aku menegakkan punggung. Terima kasih, jawabku, suaraku terdengar asing. Aku terkejut pada diriku sendiri, pada betapa mudahnya kesepian menjelma keberanian yang salah alamat. Aku istri, ia bawahan suamiku. Satu langkah keliru, dan semua yang rapi di permukaan bisa runtuh seperti dinding belum kering. Kau harus menjaga jarak, Sari, gumam batinku. Tapi jarak kadang hanya kata. Di ruangan kecil, napas bisa terdengar seperti pengakuan. Lalu aku melihatnya, titik merah kecil di badan diffuser, berkedip sekali. Ponselku bergetar. Pesan dari Joko. Gimana rumah? Diffuser barunya oke, kan? Ada emotikon senyum, biasa saja, kecuali kini semua terasa tidak biasa. Dadaku menciut. Sejak kapan benda ini punya lampu indikator? Raka mengikuti arah pandangku, dan wajahnya memucat. Ia membungkuk seakan mencium aroma melati lebih dekat, lalu berbisik tanpa menatapku, maaf, Bu, itu alat baru. Pak Joko minta saya pasang kemarin. Katanya buat pemantau kualitas udara. Ia meraih diffuser, gerakannya tampak santai untuk orang luar, tapi telapak tangannya menutup lensa mungil yang nyaris tak terlihat. Kadang lampunya suka nyala sendiri, tambahnya, suaranya serendah desah. Sekonyong-konyong, ruang tamu berubah seperti ruang sidang. Detik jam memukul palu, kabut melati menjadi tirai saksi. Aku bisa merasakan detak jantungku menghantam tulang rusuk, gelang peraku terasa lebih berat dari biasanya. Di luar, angin menyibak daun palem. Di dalam, satu kedipan merah serupa mata yang tidak berkedip.
Dari arah pagar terdengar gesekan rantai dan bunyi kunci. Aku refleks merapikan daster. Raka menimbang pintu atau koridor, matanya bertemu mataku, ada tanya, ada gentar, ada tekad. Suara langkah mendekat, sandal menyeret lantai teras. Sari, panggilan yang kukenal menembus pintu kayu. Dalam sepersekian napas, aku menyadari pertanyaan yang paling tidak berani kuucapkan justru lolos begitu saja, berbisik di antara aroma melati. Jika semua ini terekam, sebenarnya apa yang ingin Joko lihat? Sore merayap pelan seperti bayangan di ubin hijau, dan bagiku, tema hari itu mulai jelas. Pengawasan yang tak terlihat, kesunyian yang mencari lawan bicara, serta batas tipis antara rasa ingin tahu dan dosa. Aku merapatkan kardigan tipis warna krem di atas daster batik. Rambutku kulepas dari sanggul, dibiarkan jatuh melewati bahu agar leher tidak terasa panas. Gelang perak yang biasa longgar kini seolah menempel pada nadi yang berdebar. Di meja kayu jati, poci teh melati mengepulkan uap, seolah menyaru dengan diffuser yang berkedip tadi, benda mungil yang tiba-tiba terasa seperti mata ketiga. Kedatangan Joko yang lebih awal memberi bingkai baru bagi pikiranku. Jika diffuser itu memang hanya pemantau udara, mengapa harus berkedip ketika sunyi menegang? Pertanyaan itu berputar-putar, menabrak dinding logika, lalu jatuh di pangkuanku seperti kain tipis yang menutupi sesuatu yang tak pantas. Tema itulah, diam yang diawasi, yang menyalakan sumbu cerita ini. Aku menatap bantal di sofa, mengubah posisi vas anggrek, dan memindahkan tabung gambar kerak buku, sekadar menyibukkan tangan saat kepalaku menyusun batasan, bicara seperlunya, jaga jarak, dan jangan memberikan alasan untuk salah paham. Aku menatap cermin kecil di dinding, bibirku pucat, jadi ku beri sedikit balsam warna mawar. Bukan untuk menggoda siapapun, lebih kepada menenangkan diriku sendiri. Kuku kakiku yang dicat warna burgundi tampak kontras dengan ubin, ada sentuhan manis yang tak sengaja, semacam pengingat bahwa aku masih perempuan yang ingin terasa hidup. Di luar, langit Yogyakarta menggelap, aroma tanah basah menyelinap dari halaman. Hujan akan turun, pikirku, dan hujan kadang membuat orang bertahan lebih lama dari rencana. Ponselku bergetar lagi, pesan singkat dari Joko, menanyakan apakah paku gantungan sudah dipasang Raka di studio lukis. Aku menelan ludah. Jadi Raka akan kembali, mungkin malam ini, mungkin besok, dengan alasan sederhana yang tiba-tiba terasa rumit. Di ruang yang sama, ada daster batik, kardigan krem, uap teh melati, dan sebuah lampu kecil yang berkedip. Tema sudah siap, panggung menunggu pemainnya. Aku menarik napas, membiarkan kain menempel di pinggang, lalu berniat menulis ulang batas, sebelum batas itu menulis ulang aku. Seminggu sebelumnya, segalanya tampak wajar, atau, setidaknya, tampak seperti wajar yang dipoles. Joko pulang larut dengan kemeja linen abu-abu, jam pintar berkilat di pergelangan tangan, dan senyum yang dihafal. Ia menyodorkan kotak kecil, katanya, hadiah, untuk studio lukisku, diffuser beraroma melati bentuk silinder, matte, dengan lubang kisi halus. Aku memeluknya, hadiah dan suami, lalu menyimpan tanya di balik senyum. Joko suka perangkat mungil, ia juga suka data. Di benakku, dua hal itu jarang berjalan terpisah. Raka muncul beberapa hari kemudian, membawa palu kecil dan gantungan dinding. Ia mengenakan kaos polos hitam di balik kemeja kerja warna pasir, celana chino krem, sepatu kanvas yang bersih setengah hati. Rambutnya disisir seadanya, menyisakan satu helai yang bandel di dahi, detail remeh yang entah kenapa sulit kulupakan. Aku mengenakan kaftan batik longgar, kalung loket bundar menempel di lekuk tulang selangka, kuku tangan berkilau tipis seperti gula karamel. Kami berdiri berhadapan di ambang studio, aroma tiner, melati,
dan hujan yang tertahan di awan bercampur jadi satu. Percakapan kami bermula dari sudut tembok, lalu merambat ke hal-hal kecil, pilihan paku, tinggi mata lukisan, bagaimana cahaya sore jatuh miring melewati kisi jendela. Ia menunjuk bekas cat di pergelangan tanganku, lagi, dan menawarkan tisu basah dari saku kemeja. Sentuhannya sependek bisik, namun cukup untuk menyalakan sesuatu yang selama ini kupikir sudah padam. Aku mundur setapak, pura-pura menatap kuas di meja, sementara ia menekuk tubuh, fokus pada dinding seakan setiap milimeter adalah keputusan hidup. Pada malam yang sama, Joko makan cepat lalu terkunci di ruang kerja. Dari celah pintu kulihat layar laptopnya memantulkan diagram, angka, garis waktu. Ia bertanya tentang diffuser, apakah uapnya terlalu kuat, apakah lampunya mengganggu. Pertanyaan-pertanyaan yang, di bibirnya, terdengar seperti kepedulian, di telingaku, seperti daftar cek untuk sebuah percobaan. Sejak itu, setiap ketukan di pagar, setiap getar ponsel, terasa seperti isyarat panggung. Aku menata rambut, kubuka sanggul, kubiarkan jatuh menyentuh tengkuk, bukan untuk siapapun, melainkan agar aku ingat kulitku masih hidup. Lalu garis-garis yang tak terlihat itu mulai terbentuk, tatap yang terlalu lama, jeda yang terlalu sunyi, dan sebuah silinder kecil berkedip, seolah-olah peristiwa besar sudah menunggu, hanya meminta kami melangkah setengah tapak lebih dekat. Hujan turun rintik-rintik ketika daun palem di teras bergesekan. Pintu terbuka, Joko berdiri dengan kemeja linen abu-abu yang masih rapi, jam pintar menyala singkat di pergelangan tangan. "Raka sudah datang?" Tanyanya santai, namun matanya langsung menangkap tabung gambar di rak dan diffuser melati di sudut. Aku mengangguk, merapikan kardigan krem di atas daster batik, lalu mempersilakan masuk. Langkah Raka terdengar dari ruang keluarga. Ia muncul dengan kemeja putih agak kusut, celana chino pasir, sneakers lembab oleh gerimis. "Siang, Pak," sapanya sopan. Joko membalas senyum tipis, kemudian menatap diffuser seolah menilai barang koleksi. "Aromanya pas?" tanya Joko sambil mendekat. Lampu merah kecil itu berkedip sekali, lantas padam. Aku menyiapkan teh melati, mencoba mengundang wangi yang lebih tidak berbahaya. Raka duduk di tepi sofa, menjaga jarak seperti garis tak terlihat yang kami sepakati tanpa kata. "Paku gantungan di studio sudah." Joko menatapku, lalu Raka. "Kalau belum, sekalian sekarang," katanya ringan, tetapi nadanya seperti perintah yang dibungkus senyum. Kami bertiga pindah ke studio. Ruang itu beraroma tiner, kanvas, dan sisa hujan. Raka menaiki tangga lipat, membawa palu kecil, aku memegang kotak paku, kalung loket bundar menempel di kulit yang tiba-tiba terasa lebih sadar akan napas sendiri. Joko berdiri di ambang pintu, bersedekap, mengamati tinggi lukisan dan garis bayang di dinding. "Sedikit ke kiri," ucapnya. Raka menggeser, palu mengetuk, denting metalik memantul seperti isyarat rahasia. Seketika listrik redup sepersekian detik, lalu pulih. Joko mengeluarkan ponsel, menyentuh layar, seolah melakukan uji cepat. "Sensor kelembapan rumah ini memang sensitif," komentarnya santai. Aku menelan ludah. Raka menoleh turun, meminta paku tambahan, ujung jarinya menyentuh punggung tanganku sepercik saja, hangat, terukur, hampir tidak terjadi. Aku mundur setapak, menertibkan gulungan kabel lampu studio agar tampak wajar. Ketika gantungan terpasang, Joko melangkah lebih dalam, menilai dengan mata insinyur yang memeriksa bentang. "Bagus. Tinggal satu," katanya, menunjuk sudut dekat jendela. Raka menuruni tangga, melipatnya, lalu memindahkannya tepat di bawah kaca yang berembun. Di luar, gerimis menjadi deras, di dalam, 3 napas mengisi ruang yang sempit,
dan aku merasakan cerita ini mulai memutuskan arahnya sendiri. Raka membuka tangga lipat di bawah jendela yang berkabut, palu kecil di tangan kanan, kotak paku di tangan kiri. Aku berdiri memegang kanvas, kardigan krem separuh terbuka menyingkap tulang selangka dan kalung loket bundar yang dinginnya menempel pada kulit. Joko bersedekap di ambang pintu, mengukur jarak dengan tatap mata insinyur, sesekali jam pintarnya bergetar, memantulkan kilat kecil dari layar. Sedikit lagi ke kanan, katanya. Raka menggeser, bahunya nyaris menyentuh ujung daster batikku. Hangat, singkat, namun terlalu mudah kuingat. Di luar, hujan menebal, di dalam, denting paku memantul seperti metronom yang mengatur detak jantungku. Aromanya kurang terasa, gumam Joko mendadak, menoleh ke ruang keluarga. Ia mengambil diffuser melati dan membawanya ke studio. Kita taruh sini saja, dekat jendela. Biar sirkulasi bagus. Titik merah kecil itu berkedip sekali saja, lalu padam, seperti mata yang sempat terjaga. Aku menahan napas. Raka melirikku, lalu mencondongkan badan menutupi garis pandang benda itu saat merapikan gantungan. Bu, pegang kanvasnya tegak ya, katanya, suaranya tenang namun matanya bicara lain, hati-hati. Joko maju setapak. Coba kamu berdiri di sini, Sar, pintanya, menandai lantai dengan ujung sepatu. Aku berpindah, rok daster menyapu mata kaki, gelang perak beradu halus saat kuangkat kanvas. Begitu, tahan. Ia mengangkat ponsel, seolah memotret komposisi. Aku merasakan nadi di leher berdenyut, keringat tipis muncul di punggung tangan. Tepat ketika titik merah itu berkedip lagi, Raka menjatuhkan kotak paku ke lantai. Bunyi gemericik logam memecah udara, membuat Joko menoleh. Maaf, Pak, ujar Raka, berjongkok cepat, mengais paku satu persatu. Ia menggeser tubuhnya sehingga diffuser tertutup di balik bahunya. Sudah, cukup, kata Joko akhirnya. Ia menurunkan ponsel, menilai dinding, lalu menepuk telapak tangan 2 kali seolah mengakhiri rapat. Bagus. Sisanya besok. Ia meletakkan diffuser di sudut studio, tepat menghadap kanvas, dan berbalik menuju koridor. Aku menatap Raka. Ada sisa gemetar di ujung senyumnya, dan ada pertanyaan di ujung bibirku yang belum berani lahir, pertanyaan yang, kurasakan, baru saja menemukan tempat untuk bersembunyi. Aku duduk di kursi rotan studio, meluruskan punggung, membiarkan kardigan krem memeluk bahu sementara daster batik menempel pada pinggang seperti kulit kedua. Gelang perak di pergelangan tangan berdenting pelan setiap kali jemariku menyentuh kalung loket bundar, bunyi kecil yang mengimbangi denting palu yang tadi masih bergema di dinding. Setelah Joko pergi ke ruang kerja dan Raka pamit singkat, ruangan menyisakan aroma thinner, melati, dan sisa gerimis. Aku memandangi diffuser silinder di sudut, lampu merahnya mati, seolah-olah tidak pernah berkedip. Namun detak di dadaku membantah, ada sesuatu yang sudah berubah, dan aku berada tepat di pusat perubahannya. Aku menimbang garis-garis yang tak terlihat itu, antara sopan dan sinyal, antara pernikahan yang rapi dan keinginan yang bangkit seperti bara tertiup angin. Aku marah pada diriku karena membiarkan tatap terlalu lama. Aku juga marah pada Joko karena membawa hadiah yang rasanya seperti mata. Pernikahan mestinya rumah bagi percaya, bukan panggung uji coba. Aku membayangkan 2 jalan, berterus terang malam ini dan meledakkan sunyi, atau menunggu, mengumpulkan bukti, meraba motif, memahami apakah ini cemburu, kontrol, atau sesuatu yang lebih gelap. Aku berdiri, menyisir rambut dengan jari, melepasnya dari sanggul agar leher bernapas. Lalu kuambil diffuser dengan hati-hati, merasakan dingin mat pada telapak. Kutaruh di dapur, menghadap tembok kosong. Jika benda itu sekadar pengharum, Joko takkan peduli.
Jika bukan, ia akan menanyakan, kenapa kau pindahkan? Dan dari sana, benang bisa kutarik. Aku menyeka noda cat di pergelangan, menata kuas, lalu memotret sudut studio, sekadar penanda, saksi bisu bahwa posisi sudah berbeda. Di kepala, aku merancang pagar baru, tidak membiarkan jeda menjadi undangan, tidak memberi ruang bagi kesalahan untuk menyamar sebagai pelarian. Namun aku juga berjanji pada diri sendiri untuk menuntut hal yang kuinginkan dari pernikahan. Percakapan, pelukan yang tidak ditunda, dan kejujuran yang menatap mata. Malam nanti, ketika rumah meredup, aku akan membaca cara membongkar alas diffuser. Hanya sedikit, cukup melihat apakah ada kartu kecil atau lensa mungil. Jika ada, aku tahu kemana langkahku berikutnya. Jika tidak ada, pertanyaannya tinggal satu, mengapa rasanya tetap seperti diawasi? Pisau dapur kuraih seperti kunci rahasia, kuku burgundiku jadi obeng mungil. Aku membuka tutup silinder mat itu di meja dapur, kardigan krem melorot sedikit dari bahu, daster batik menempel pada pinggang karena udara lembab. Di sela busa plastik, bukan hanya spons aroma, ada papan kecil dengan lensa sebesar tahi lalat, kartu mungil berlabel huruf asing, dan kabel tipis seperti urat. Jantungku menghentak, seolah rumah ini menarik tirai dan memperlihatkan panggung sebenarnya. Aku menyalakan ponsel, mengunduh aplikasi yang namanya tertulis samar di stiker, sebuah kata teknis yang tak kukenal. Begitu kubuka, layar gelap memercik hidup, Studio Sari, live. Tanpa kanvasku, kursi rotan, bahkan kalung loket bundar yang tadi kuletakkan di meja, sudut pandang persis dari diffuser. Di sudut layar, arsip rekaman berjajar seperti kalender kecil. Telapak tanganku berkeringat. Seberapa lama benda ini merekamku? Sebuah notifikasi muncul mendahului nafasku. Jangan panik. Saya di pihak ibu. Pengirimnya nomor tak tersimpan. Pesan kedua menyusul, lebih pelan seolah berbisik. Pak Joko minta saya pasang. Saya mirror ke ponsel ibu biar ibu tahu. Namanya muncul di akhir kalimat, 3 huruf sederhana yang membuat lututku lemas. Raka. Aku mematung di kursi bar dapur. Hujan mengetuk talang, gelang peraku dingin di nadi. Di layar, rekaman pertama terbuka sendiri, seperti punya kemauan, gambarnya bergetar lalu fokus. Aku melihat diriku kemarin sore, kardigan yang sama, rambut disanggul longgar, menata kuas, dan di ambang pintu, bahu Joko melintas sepersekian, menatap ruang seperti juru ukur. Titik merah berkedip sekali, lalu gambar menggelap. Pesan ketiga datang. Arsip lama tersimpan otomatis di kartu. Jangan hapus dulu. Aku melirik ke lensa mungil, rasanya seperti menatap mata yang tak boleh kutantang. Di dalam dada, marah dan lega bertabrakan, Joko mengawasi, tetapi Raka memperingatkan. Dan itulah yang paling mengguncangku, bahwa bukti pengkhianatan pertama malam ini justru datang sebagai perlindungan. Aku menekan ikon arsip berikutnya. Layar berkedip, dan sesuatu yang tidak seharusnya kulihat mulai terbuka, perlahan, setajam pisau yang baru saja kupakai. Klip itu terbuka seperti tirai yang disibak paksa. Suara hujan dari luar menjadi latar, sementara layar menampilkan studio lukisku beberapa hari lalu. Joko berdiri dengan kemeja linen abu-abu, bersedekap di hadapannya, seorang pria berjas di layar panggilan video. Pastikan perangkatnya aktif terus, kata si pria, suara datar. Jika Ibu Sari membawa orang luar ke rumah, kita punya dasar. Dadaku mengerut. Raka masuk bingkai, menunduk, kaos hitam di balik kemeja kerja pasir, menerima kotak kecil yang kini kupahami bukan sekadar pengharum. Maafkan saya, Bu. Tulis notifikasi Raka menyusul, seperti bisik dari balik hujan.
Saya pasang karena disuruh. Saya mirror ke ponsel ibu supaya ibu lihat sendiri. Aku menelan ludah. Jemariku, kuku burgundi berkilau lembab, menyentuh ikon folder lain bernama cadangan. Di dalamnya, daftar rekaman dengan tanggal yang membuat perutku melilit. Aku memilih yang paling atas. Ruang tamu muncul. Malam. Lampu temaram. Pintu terbuka pelan, Joko masuk bersama seorang perempuan bergaun polos warna biru tua, rambut disanggul rapi, sepatu hak mengetuk ubin pelan. Mereka berbicara terlalu dekat, tertawa terlalu pelan. Ketika tangan Joko menyentuh punggungnya lebih lama dari sopan, aku merasakan loket bundarku seakan berubah menjadi es. Kamera tidak berbohong, bau melati seperti tiba-tiba berubah rasa. Notifikasi lain datang dari Raka. Ada beberapa perangkat, bukan satu. Di jam dinding koridor, di lampu sudut ruang tamu. Aku melihat daftar perangkat di aplikasi, nama-nama ruangan yang akrab berderet seperti kartu undian yang tak ingin kuambil. Marahku naik, tajam seperti pisau dapur yang barusan kupakai, sekaligus ada lega getir karena kebenaran punya bentuk, tidak lagi sekadar firasat. Aku memutar satu rekaman lagi. Joko duduk sendiri, menatap ponsel, wajahnya datar seperti batu kali. Kalau dia protes, bilang demi keamanan, katanya pada seseorang di seberang. Kalau dia diam, lebih mudah. Kata-kata itu masuk ke tubuhku seperti hujan dingin menembus kardigan krem. Aku menutup mulut dengan punggung tangan. Ternyata panggungnya bukan sekadar aku dan Raka. Panggungnya adalah aku, sendirian, dijadikan naskah. Di ujung layar, titik merah berkedip sekali lagi, dan di pintu dapur, bayangan tipis melintas, seperti seseorang baru saja berhenti mendengarkan. Rumah ini berubah jadi akuarium kaca, aku ikan yang menatap balik penonton. Hujan menghantam talang seperti tabuhan drum, melati dari diffuser yang kubongkar masih menempel di udara, seakan mengejek. Di layar ponsel, daftar perangkat bertambah sendiri. Ruang tamu, koridor, studio, bahkan lampu sudut yang kupikir hanya dekorasi. Titik merah berkedip serempak seperti barisan mata kucing di malam kampung. Notifikasi menerobos, seseorang masuk sebagai admin. Nama pengguna tak dikenal, lalu jejaknya menyapu arsip, membuka, menutup, menandai. Dadaku mengencang. Berapa pasang mata yang sebenarnya menontonku selama ini? Aku berdiri, kardigan krem melorot setapak dari bahu, daster batik menempel pada pinggang lembab oleh udara. Kalung loket bundar di tulang selangka terasa dingin, kontras dengan panas di tengkuk. Aku memindahkan diffuser ke atas baki perak, lalu menempatkan cermin kecil di hadapannya. Lensa menatap lensa, memantulkan lorong tanpa akhir, rekaman merekam rekaman, seperti pusaran yang hendak menelan pusatnya. Jika panggung ini dibuat untukku, biar panggungnya menatap balik. Jemariku, kuku burgundi yang masih berkilau, menegakkan vas anggrek hingga menutup separuh sudut pandang. Uap teh melati kuposisikan tepat di garis lensa, agar setiap tatap asing menuai kabut. Ponsel bergetar, Raka. Jangan cabut listrik. Ada baterai cadangan. Kalau dicabut, perangkat kirim peringatan otomatis. Lalu satu pesan lagi, lebih getir, saya baru tahu ada akun admin kedua. Itu bukan saya. Hujan mengeras. Di daftar perangkat, ikon ruang kerja menyala, padahal pintunya tertutup. Aku mendekat perlahan, sandal rumah berdesis di ubin. Dari balik daun pintu, sesamar doa, kudengar bunyi kursi digeser dan napas seseorang yang menahan tawa. Layar ponsel berkedip, jendela kecil menampilkan ruang kerja dari sudut atas. Ada setelan jas tergantung di sandaran kursi, bukan milik Joko,
ada bayangan tubuh perempuan bergaun biru tua melintas, meninggalkan jejak parfum yang bukan milik rumah ini. Aku kembali ke ruang tamu, menata rambut agar jatuh ke bau, seolah bersiap tampil. Jika mereka mengira aku panggung, malam ini aku sutradaranya. Kutarik tirai setengah, kubiarkan lampu kuning hangat memeluk kulitku, dan kubuka semua fit sekaligus, biar setiap mata asing saling melihat. Hujan memadamkan separuh kota, namun di rumah ini, 1000 lampu kecil baru saja bangun. Aku menata panggungku sendiri, tirai setengah terbuka, lampu kuning memeluk kulit, kardigan krem sengaja melorot sejengkal dari bahu, daster batik menempel pada pinggang yang hangat oleh gerimis. Aroma melatiku biarkan tipis, kalung loket bundar mendingin di tulang selangka, seolah tanda seru di kulit. Di ponsel, semua fitku buka, lorong, ruang tamu, studio, hingga titik merah di setiap sudut terlihat seperti bintang yang memata-matai. Di aplikasi, ku ketik pelan, aku tahu kau melihat. Balasan jatuh seperti batu ke sumur, buka ruang kerja. Sendiri. Notifikasi lain menyusul dari Raka, saya di pintu samping. Bila ibu ingin. Aku memasukkan kartu kecil dari perut diffuser ke saku dalam kardigan, tebal kain menyentuh kulit dada, membuat napasku lebih sadar dari biasanya. Sandal rumah berdesis di ubin saat ku dekati pintu ruang kerja. Dari celah, terdengar helaan napas tertahan dan bisik yang terlalu akrab. Parfum bunga yang bukan milik rumah ini menyelinap duluan, lembut namun menohok. Di layar ponsel, fit lain tiba-tiba gelap satu persatu, menyisakan hanya satu sudut pandang yang menatap wajahku lurus, terlalu dekat. Titik merah mengunci seperti pupil yang tak berkedip. Kau sendirian, muncul lagi di layar. Jari telunjukku meraba loket bundar, refleks mencari nadi, lalu beralih ke gagang pintu. Dari teras samping, bunyi kunci pelan, Raka menunggu, mungkin siap mengetuk, mungkin siap menghilang. Dari lorong, langkah Joko mendekat, mantap. Diiringi ketukan halus tumit gaun biru. Aku merapikan rambut agar jatuh ke bahu, bibir menyentuh balsam mawar, dan menegakkan bahu seolah naik panggung. Jika ini pertunjukan, kataku serendah doa yang disimpan, maka giliran saya memilih adegan. Kutarik napas panjang, menghitung dalam hati, 1, 2, dan memutar gagang. Lampu ruang kerja bergetar, layar ponsel memercik garis salju, dan semua titik merah menyala bersamaan. Di ambang pintu, 2 bayangan menumpuk menjadi satu siluet. Dari halaman samping, bunyi engsel berdecit menjawab. Hujan menutup atap dengan 1000 jari. Di antara 3 napas yang saling menunggu itu, hanya satu pertanyaannya menggantung. Siapa yang lebih dulu mematikan kamera? Aku, orang berbaju biru, atau orang yang bahkan belum terlihat?